Baik, pesan Tuhan minggu ini adalah jangan membuat Tuhan menjadi lebih kecil dari rasa takut kita. Tentunya dimaksud di sini adalah Tuhan itu adalah tetap Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Seperti yang kita nyanyikan tadi, Tuhan yang mulia, Tuhan adalah Raja. Bukan artinya Tuhan itu seperti balon, bisa mengecil, bisa membesar. Karena sifat Tuhan itu adalah agung, tetap selama-lamanya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, mengapa kemuliaan Tuhan itu, kuasa Tuhan itu tidak bekerja? Atau seolah-olah kita tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan sudah tulis dalam firman-Nya. Mengapa bisa demikian? Jadi seolah-olah dalam kehidupan kita Tuhan itu menjadi bukan yang terutama lagi. Tuhan itu menjadi bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan hal yang lain. Pesan Tuhan mengatakan bahwa masih ada rasa takut menguasai hati anak-anak Tuhan. Dan level rasa takut ini membuat Tuhan itu menjadi lebih kecil dalam kehidupan kita. Ada hal-hal lain yang kita anggap lebih besar. Ada hal-hal atau cara lain yang kita anggap lebih mantap. Padahal Tuhan ingin memberikan sesuatu yang mulia itu pada kita. Tuhan ingin memberikan yang besar itu pada kita. Apakah seserius itu takut itu? Sehingga membuat Tuhan menjadi kecil dalam kehidupan kita. Ya ternyata benar, Alkitab mencatat seperti itu. Dan ini sebenarnya ada sesuatu yang normal. Ketika orang percaya pun bisa mengalami rasa takut itu. Kita lihat waktu orang Israel mengintai Kanaan. Mereka sudah mengalami yang namanya kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ketika bangsa Mesir Tuhan hukum melalui tulah-tulah, 10 tulah. Lalu bangsa Israel menyeberangi laut merah maksudnya. Menyeberangi laut merah, laut yang bisa dibelah. Mereka sudah mengalami semuanya. Tapi ketika mulai menginjak, mulai masuk ke Kanaan, 10 pengintai berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami alami, tidak seperti yang Tuhan ucapkan. Bagaimana kita bisa menang melawan raksasa-raksasa? Sepertinya janji Tuhan itu langsung hilang. Sepertinya apa yang Tuhan janjikan itu tidak menjadi kenyataan. Dan ini yang membuat mereka tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan bawa mereka berkeliling 40 tahun di padang gurun. Sehingga angkatan pertama itu tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Karena sebenarnya Tuhan sudah berikan. Tetapi rasa takut itu menutupi. Sehingga janji itu tidak kita dapatkan. Kalau dalam bahasa Inggris, takut itu ditulis sebagai fear katanya. Itu ada singkatannya. Memang takut itu, kita sudah dengar beberapa hari ini dari rekan pengkhotbah yang lain. Sebagian besar atau boleh katakan 80% itu ketakutan itu sebenarnya sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Karena itu ada yang menyingkat, katanya fear itu adalah false evidence appearing real. Atau sesuatu yang kelihatannya nyata, padahal tidak demikian. Jadi rasanya itu sudah menguasai kita sedemikian sehingga kita rasakan itu tuh sungguh-sungguh. Padahal belum terjadi, belum dialami. Tapi memang betul, ada juga ketakutan yang memang nyata. Seperti yang Daud alami, nanti kita akan lihat. Daud mengalami ketakutan yang real, dia dikejar-kejar. Dia akan dibunuh, betul itu. Bukan suatu halusinasi atau suatu ketakutan yang belum terjadi. Itu betul-betul memang terjadi. Tapi yang penting bagaimana kita meresponi. Apa yang sikap yang harus kita ambil ketika rasa takut itu muncul. Apa kita akan mulai membesar-besarkan masalahnya. Membesar-besarkan musuh yang kita hadapi. Sehingga janji Tuhan itu menjadi kecil, janji Tuhan itu tidak menjadi nyata. Tuhan itu seolah-olah tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Sama atau kita malah mengambil satu tindakan yang sebenarnya Tuhan tidak suruh. Itu sama juga dengan ketakutan. Jadi kita ambil suatu tindakan yang Tuhan tidak suruh. Ada sesuatu yang Tuhan suruh, Tuhan tulis, Tuhan suruh kita lakukan. Tapi ada juga yang Tuhan bilang jangan dilakukan. Contohnya ketika mereka menyerang kota Ai, bangsa Israel. Tuhan bilang jangan, Tuhan tidak akan beserta kamu. Percuma kamu menyerang sana. Karena kamu tidak mendengarkan apa yang Tuhan suruhkan. Dan mereka menyerang.
Hasilnya kalah, babak belur. Jadi ada yang Tuhan suruh, ada yang Tuhan tidak suruh. Tapi sayang kita lebih suka mengambil tindakan sendiri. Kita lebih suka mengambil keputusan sendiri. Kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita kan lihat dalam kehidupan Daud, dari seorang gembala lalu diurapi oleh Tuhan lewat Samuel, menjadi pahlawan ketika dia mengalahkan Goliat, dieluk-elukan, masuk ke dalam istana, dapat kedudukan yang tinggi, akhirnya menjadi menantu raja. Kita lihat sebenarnya, mungkin waktu itu Daud sudah berpikir, hanya tinggal satu langkah lagi, dia menjadi raja. Bahkan Yonatan pun waktu itu sudah mendukung Daud. Yonatan itu adalah ahli waris atau pangeran yang akan melanjutkan kerajaan Saul. Tapi Yonatan sudah katakan, Tuhan memilih engkau. Tuhan memilih engkau, aku serahkan kerajaanku padamu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Yonatan pun sudah menyerahkan pada Daud. Apalagi yang kurang? Sudah lurus, sudah enak jalannya. Tinggal menunggu waktu Tuhan dia jadi raja. Tapi kenyataan berbicara lain. Kalau kita mencatat, rupanya Saul iri pada Daud. Siapa Saul? Tidak lain dari mertuanya sendiri. Kita bisa bayangkan, dalam satu keluarga, kita sudah menikah, jadi suatu keluarga yang anggota kerajaan, rajanya sendiri atau mertua kita sendiri, atau raja itu sendiri ingin membunuh menantunya, ingin membunuh Daud. Ini menjadi satu konflik dalam kehidupan Daud. Sehingga waktu itu Daud memutuskan untuk lari. Nah ini yang kita perlu renungkan dan kita pelajari pagi hari ini. Daud lari. Daud tidak bertanya Tuhan, Daud lari. Yang dipilih Daud adalah ke Filistin. Karena Daud beranggapan di Filistin yang waktu itu adalah musuh utama Israel pada zaman Saul. Saul tidak akan berani mencari dia ke Filistin. Dia lakukan sempat 2 kali, nanti kita perhatikan nanti. 2 kali Daud lakukan. Tetapi itu ada satu langkah yang salah di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak punya rencana Daud untuk menjadi hamba orang Filistin. Kita lihat apa yang akan terjadi kalau Daud waktu itu memutuskan ke Filistin dan waktu itu Raja Akis menerima Daud. Kita tahu cerita pertama, bagaimana saya sampaikan, Akis menganggap Daud itu orang gila karena waktu itu Daud begitu takut sehingga dia berpura-pura gila. Tapi misal kalau Akis menerima Daud, seperti ketika Daud kedua kali ke Filistin, apa yang akan terjadi? Mungkin ceritanya agak berbeda. Karena waktu kedua kali Daud ke Akis, maka Akis berpikir, mulai sekarang Daud akan menjadi hambaku, atau Daud akan menjadi budakku. Dan kita lihat di sana banyak sekali konflik yang dialami Daud ketika dia memutuskan ke Filistin. Tuhan tidak membuat rancangan Daud menjadi budaknya Akis. Tuhan punya rancangan Daud ini menjadi raja. Itu yang Tuhan rancangkan. Tetapi ketika Daud menyimpang, mengambil keputusan sendiri, mengambil cara sendiri, Daud bisa menjadi budaknya Akis. Daud bisa tidak menjadi raja Israel. Ini suatu titik yang sangat penting ketika kita mulai takut dan mulai mengambil langkah sendiri. Bukankah dalam kehidupan kita juga suka melakukan hal seperti itu. Ketika kita melihat masa depan, ketika kita melihat sesuatu yang suram, kelihatannya suram, memang belum terjadi, tapi kita sudah menilai, waduh sekarang dunia sedang krisis. Krisis di mana-mana, harga sembako mulai naik, penghasilan berkurang, mulai takut akan masa depan. Atau mungkin ada juga, kita sempat bahas di Komsel, takut belum dapat pasangan. Saya sampai saat ini belum dapat pasangan, ada rasa takut. Bahkan dalam hal finansial ada orang yang memutuskan untuk ambil cara singkat, cara gampang. Tuhan, saya sudah berdoa begini lama, kok Tuhan belum jawab. Ini sudah mepet waktunya. Ambil keputusan, pinjam ke pinjol. Seperti itu. Nah kita akan lihat cara-cara yang dipilih, cara-cara singkat, selalu hasilnya tidak lebih baik daripada kita menunggu waktunya Tuhan. Daripada kita mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan, datang berlutut, menyembah Tuhan dan meminta tuntunannya. Itu yang menjadi kelemahan orang percaya.
Oleh karena itu kita akan lihat sebenarnya apa yang Daud alami dan keputusan apa, respon apa yang dia ambil. Sehingga janji Tuhan itu tetap berlaku. Dia mengalahkan ketakutannya. Kita baca di Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat keempat, waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Kalau kita lihat, 3 ayat pertama mengatakan bahwa itu adalah situasi real. Bukan situasi yang belum terjadi. Ini adalah sesuatu yang real. Saul mengejar-ngejar Daud. Hendak membunuh Daud. Dan itu diyakinkan oleh Yonatan. Ketika dia membela Daud dan Saul menyatakan bahwa dia serius. Bahkan dia hendak bunuh Yonatan. Kalau Yonatan terus membela Daud. Ini sesuatu yang real. Ketakutan yang nyata. Daud dikejar-kejar. Dia takut. Tetapi ayat 4 dan 5 ada satu perubahan. Di situ ketika Daud katakan ketika aku takut. Takut itu muncul. Takut itu ada. Dia kembali. Aku ini percaya kepada Tuhan. Dia kembalikan kepercayaannya kepada Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dia ingat kembali apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan ucapkan pada dia. Akan janji-janji Tuhan. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ada satu perubahan. Dari takut menjadi tidak takut. Itu yang harus kita teladani. Dari seorang Daud yang sebenarnya Daud ini adalah seorang manusia biasa. Dia pun mengalami ketakutan. Dia pun bisa berbuat salah. Dia bisa mengambil jalan yang salah. Kita ingat, Abraham, bapak orang percaya, juga pernah atau bisa melakukan kesalahan. Ketika dia mulai takut, khawatir, karena tidak punya anak. Sampai umur 90 tahun belum punya anak. Lalu muncullah satu ide, di mana ide ini berasal dari manusia yang mengatakan dari istrinya sendiri. Kalau gitu ambil aja Hagar. Anaknya kan anak kamu juga, sama. Keturunan kamu juga, mungkin keturunannya itu yang dimaksud Tuhan. Cara manusia. Dan kita lihat ketika seorang mengambil cara sendiri, maka Tuhan mulai diam. Ketika Daud pergi ke Filistin, Tuhan mulai diam. Tuhan tidak berbicara, sampai masalah itu muncul. Ketika itu, mulailah masalah muncul ketika Hagar mulai sombong, ketika Hagar mulai ingin menjadi nyonya, ketika Ismail mulai dianggap sebagai ahli waris dari Abraham, masalah itu muncul. Karena Tuhan langsung nyatakan kembali kepada Sarah, tidak, ahli waris Abraham adalah Ishak, anak daripada Sarah. Jadi kita lihat ketika kita mengambil cara sendiri, Tuhan jadikan kecil, Tuhan tidak berbicara pada kita. Kita pun tidak bertanya pada Tuhan. Ini ada satu langkah yang cukup berbahaya. Karena masalah itu akan menjadi besar, masalah itu menjadi rumit. Kita bayangkan ketika Daud ke Filistin kedua kali, itu menjadi masalah yang sangat besar ketika Filistin akan berperang dengan Israel. Kalau Daud waktu itu tidak dapat anugerah Tuhan, maka kita akan membaca di Alkitab, Daud itu bisa menjadi seorang pengkhianat Israel, karena waktu itu Daud posisinya adalah hambanya Akis, atau pelayannya Akis, atau budaknya Akis. Dia harus ikut berperang, tapi karena anugerah Tuhan, dia diluputkan, tidak usah berperang. Tapi kita lihat, di Siklak pun, yang Daud anggap terbaik, yang dia bisa kabur dari Saul, di situ pun masalah muncul. Ternyata apa yang kita anggap paling aman, ternyata tidak demikian. Daud habis-habisan di Siklak, hancur-hancuran di Siklak. Kembali lagi karena anugerah Tuhan. Daud dapatkan kembali semua keluarganya, harta bendanya. Itu adalah sesuatu yang langkah yang kadang-kadang kita anggap benar menurut manusia, menurut pertimbangan kita bisa berakibat salah. Tapi yang sangat disayangkan ketika saya merenungkan, ketika kita takut dan mengambil cara sendiri, sebenarnya ada satu hal yang hilang di situ. Di mana sebenarnya Tuhan
punya panggilan atau punya suatu keinginan atau suatu yang Tuhan rancangkan untuk kita, yang Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan yang indah, masa depan yang cerah, dan itu yang hilang. Karena itu yang pertama, respon takut yang salah, yaitu takut yang bukan takut Tuhan maksudnya, akan menghilangkan potensi dan calling yang Tuhan sudah rancangkan indah. Orang Israel kehilangan, angkatannya pertama kehilangan 40 tahun. Yang seharusnya ketika mereka masuk dan langsung nyatakan iman mereka akan langsung masuk situ. Tapi karena mereka takut dan mereka anggap Tuhan itu bohong, mereka anggap Tuhan itu tidak menepati janjinya. Karena mereka apa yang dilihat lebih menakutkan daripada apa yang Tuhan janjikan, maka kehilangan 40 tahun. Daud hampir kehilangan panggilannya. Daud hampir menjadi budaknya Akis. Sayang, tetapi yang luar biasa, Daud kembali pada Tuhan. Kalau kita perhatikan, penekanannya adalah di ayat 56, ayat keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pada waktu aku mengalami masalah, ketika aku mengalami ketakutan, yang aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, tetapi aku percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan kembalikan. Tetapi langkah kita adalah kembali kepada firman Tuhan itu, kepada apa yang Tuhan panggil itu, kepada janji-janji Tuhan itu. Memang cara Tuhan sulit dipahami. Kalau kita lihat, Daud, seperti yang tadi sempat kita renungkan, sudah di posisi yang enak sebenarnya. Sudah tinggal menunggu waktu, sudah jadi menantu raja. Rakyat semua mendukung. Tinggal satu langkah lagi. Tapi Tuhan ternyata tidak membiarkan Daud seperti itu. Dia ingin memproses Daud. Prosesnya di mana? Bukan di Filistin, bukan di daerah musuh, bukan di tempat yang Tuhan tidak suka. Tetapi di yang namanya Gua Adulam. Di Gua Adulam, dalam kesendiriannya Daud, Tuhan bawa orang-orang yang datang kepada Daud. Dia menjadi pemimpin di sana. Dia punya pasukan di sana. Dia punya orang-orang yang setia di sana. Dia mengimpartasikan imannya kepada orang-orang di sana. Dia jadi pemimpin di sana. Ini adalah satu pelatihan yang Tuhan berikan pada Daud. Mungkin berpuluh tahun di situ. Lari. Tetapi kita bisa lihat di situ. Daud menjadi seorang pemimpin yang hebat di situ. Tuhan ajar Daud untuk jadi seorang pemimpin yang luar biasa di situ. Tapi kalau Daud di Akis, dia akan tetap jadi hamba, jadi pelayan di sana. Kalau Daud tetap di Filistin, maka kita tidak akan mengenal namanya pahlawan-pahlawan Daud. Dia di sana sendirian, jadi hamba tuh, jadi hambanya Akis, hamba lawannya Tuhan. Kita perhatikan potensi yang hilang atau apa yang Tuhan rancangkan baik, ini sangat sayang kalau orang atau kita lepaskan atau kita buang untuk sesuatu yang kita anggap lebih penting, padahal itu bukan yang Tuhan inginkan. Karena kenapa kita ambil? Karena kita takut. Kita takut. Saya takut, saya nggak sabar, saya nggak mau menunggu Tuhan. Nah, ada satu orang di Alkitab yang melakukan hal seperti ini. Dia takut. Seorang hakim yang Tuhan sebenarnya tunjuk dia untuk memimpin Israel. Namanya Barak. Barak ini, mungkin kalau di Alkitab kita akan lebih mengenal yang namanya Deborah dibandingkan Barak. Mengapa bisa demikian? Karena waktu Tuhan tunjuk Barak, Deborah itu adalah seorang nabiah. Dia katakan Tuhan menyuruh engkau memimpin. Nanti Bapak bisa baca itu di Hakim-Hakim 4. Itu lebih jelas ceritanya. Tapi kita perhatikan di sini di ayat ke-8 dan ke-9. Kita akan lihat. Tuhan menyuruh Barak untuk memimpin Israel. Tapi dia takut. Dia takut. Dan dia mencari alasan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju.
Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Dengan kata lain, tergantung kamu, Deborah. Kalau kamu maju, saya juga akan maju. Kalau kamu mundur, saya juga nggak mau. Kata Deborah, baik, aku turuti. Hanya, nah ini konsekuensinya. Engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ketika seorang menolak apa yang Tuhan rancangkan yang baik itu, dia mencari jalan lain, dia takut, dia tidak percaya dengan apa yang Tuhan ucapkan, maka kemuliaan itu atau hasilnya itu diberikan kepada orang lain. Makanya kita lebih mengenal apa yang namanya Deborah di kitab Hakim-Hakim dibandingkan dengan Barak. Padahal Tuhan menyuruh Barak, Tuhan memanggil Barak, tapi Barak lepaskan. Barak takut. Dia bilang kalau kamu nggak maju, aku pun nggak maju. Jadi dia tergantung Deborah, bukan tergantung pada Tuhan. Kalau Deborah maju, aku maju. Walaupun Tuhan sudah suruh maju, kalau kamu tidak maju, aku juga nggak mau, aku juga mundur. Jadi dia dikendalikan orang-orang lain hidupnya. Dan kemudian itu diberikan pada seorang perempuan. Perempuan lain, perempuan biasa. Yang seharusnya diambil oleh Barak kemuliaan itu. Tuhan hendak menaikkan Barak jadi hakim. Tapi Barak tidak jadi di situ. Kita lihat. Suatu yang sangat sayang ketika seorang menyerah pada ketakutannya. Pada sesuatu yang belum pasti sebenarnya. Jadi kita sudah mengerti 80% belum terjadi. Belum juga dijalanin, belum juga dialamin, belum juga dilakukan. Sudah mundur, sudah takut. Baru melihat musuh, sudah takut. Memang ini sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang kita melihat dengan mata jasmani kita, masalah ini besar, masalah ini kecil kemungkinannya untuk berhasil. Tetapi kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan sudah pesankan, dan kita mundur, nah itu masalahnya beda lagi. Kalau Tuhan sudah berikan pesan pada kita, engkau akan dibawa naik. Kau jangan takut, Tuhan akan membawa engkau naik. Tapi kenyataannya nih, hutang masih besar, belum bisa bayar, udah hampir jatuh tempo. Kita sudah takut. Padahal belum jatuh tempo, tapi kita sudah takut. Dan ini yang lakukan Barak, kabur, dia menyerah. Sehingga tidak terjadi apa yang Tuhan janjikan itu, sayang. Karena Tuhan sebenarnya sudah berikan itu kepada Barak. Bagian B-nya, ketika takut itu muncul dan menguasai, kita cenderung untuk kompromi dengan rasa takut itu. Sehingga ketika kita kompromi, maka fungsi duta kerajaan Allah yang harusnya kita jalankan itu hilang. Kita akan lihat di Galatia pasal 2 ayat 14. Bahkan ketakutan ini menghinggapi juga bukan orang biasa, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin umat Tuhan bisa mengalami rasa takut ini. Galatia 2 ayat 14. Waktu itu ketika Paulus menuliskan surat pada Galatia, ada satu peristiwa di mana orang-orang percaya banyak yang bukan orang Yahudi. Dan di situ Petrus melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan bekerja melalui Paulus membawa orang-orang asing atau orang-orang bukan Yahudi bertobat. Dan dia mau makan bersama. Padahal menurut adat Yahudi, makan bersama orang bukan Yahudi itu adalah sesuatu yang najis. Tapi Petrus mau makan bersama mereka. Ini ada suatu perubahan yang luar biasa untuk Petrus. Tapi sayangnya ketika golongan Yakobus datang, Petrus langsung pindah. Dia menjauh dari orang bukan Yahudi. Dan itu ditegur oleh Paulus. Paulus katakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka ini tidak sesuai, atau di sini Paulus dan Barnabas tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Atau terjemahan lain, atau seperti yang Alvin jelaskan lebih jelas, kalau kamu yang sudah tahu seharusnya semua orang diselamatkan dalam Kristus Yesus adalah semua saudara, semua sama di dalam Tuhan.
tapi kamu hidup munafik, kompromi, takut dilihat oleh saudara-saudara yang Yahudi, sehingga kamu menjauh dan kamu tidak menjalankan apa yang kamu percayai itu sendiri, maka bagaimana orang lain, orang yang bukan Yahudi, bisa bertobat melihat kelakuan kamu yang tidak konsisten, kurang lebih begitu. Yang tidak konsisten, kamu sendiri takut untuk menjalankan apa yang kamu yakini. Kebenaran itu sendiri tidak dijalankan. Itu yang terjadi. Takut. Takut bisa membuat kita salah di hadapan Tuhan. Nah, di sini ada yang menarik. Karena sebenarnya ada seorang yang bernama Gordon P. Smith. Dia itu seorang profesor teologi. Dia katakan, ketakutan itu adalah bisa menjadi alasan nomor satu atau alasan terutama yang menghalangi umat Kristen untuk mendapatkan panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, ketakutan itu bisa menjadi salah satu masalah utama yang menghalangi orang percaya atau orang Kristen mendapatkan panggilan Tuhan atau menjalankan panggilannya. Dia katakan yang menghalangi itu bukan sesuatu yang dari luar, tetapi apa yang ada dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu menghalangi apa yang seharusnya kita dapatkan dari Tuhan. Contohnya, dia beri contoh. Kita tidak berani mengatakan pada teman kita, saudara kita. Kenapa? Karena takut. Takut ditolak, takut dimusuhi, takut dia marah. Padahal itu ada sesuatu yang penting harus kita sampaikan karena tidak sesuai firman Tuhan. Kita lihat Paulus berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Padahal kalau kita lihat Paulus itu mungkin waktu itu dianggap di bawah rasul-rasul yang di Yerusalem. Karena Paulus itu terakhir dipanggil Tuhan. Sedangkan para rasul itu adalah 12 murid Tuhan. Tapi dia berani nyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu salah, dia nyatakan salah. Karena ini satu yang penting menurut Paulus. Kalau sampai kekristenan dilakukan itu nanti gaya hidupnya seperti Petrus waktu itu akan menjadi satu yang berbahaya. Dia berani nyatakan kebenaran itu. Dan dia katakan juga, Gordon P. Smith ini, kita sering kehilangan kesempatan kita karena kita takut gagal. Kita takut gagal. Kita tidak berani melangkah. Kita tidak berani mencoba karena takut. Kita lebih suka berpura-pura. Kita lebih suka bersikap munafik. Kita lebih suka bersifat kompromi daripada berjuang untuk mendapatkan apa yang Tuhan ingin kita dapatkan. Contoh soal pekerjaan. Dia katakan, apakah kita berani menegur pimpinan kita? Atasan kita, kalau dia salah, kalau dia berbuat jahat, kalau dia berbuat curang, apa kita berani menegur? Walaupun kita bawahan. Atau kita takut. Atau kita malah ikut-ikutan di sana. Dan yang dimasukkan oleh Pak Gordon ini. Orang Kristen lebih cenderung untuk takut. Lebih cenderung untuk nyaman. Lebih baik diam. Lebih baik tidak melangkah. Daripada saya dapat masalah. Daripada saya dapat kehilangan teman. Kita bayangkan ya. Kalau waktu itu Martin Luther, Bapak tahu ya Martin Luther ya, itu di abad 1500, sekitar tahun 1500-an. Kalau Martin Luther takut waktu itu mengkritik gereja, dia buat 95 dalil di situ yang menunjukkan kesalahan gereja saat itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Martin Luther takut waktu itu untuk menyatakan kebenaran Tuhan, maka tidak ada gereja yang namanya gereja Pentakosta. Tidak ada gereja yang namanya gereja karismatik saat ini. Semua akan berjalan seperti di abad itu. Seperti itu. Tidak ada yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang namanya anugerah Tuhan sebagai yang utama. Tidak ada yang namanya iman di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya keselamatan itu diberikan gratis oleh Tuhan. Diberikan tanpa bayaran. Karena waktu itu untuk bisa selamat orang harus bayar pakai uang. Mereka jual surat utang atau surat kebebasan, surat lepas dari dosa. Itu yang akan terjadi.
Tapi kita lihat, untuk satu orang yang berani menyatakan kebenaran, Tuhan merubah semuanya. Tuhan nyatakan kembali. Dan kita tahu, Martin Luther ini menjadi bapak reformasi sampai saat ini. Karena keberaniannya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah itu yang perlu kita renungkan dan kita, sekali lagi, apakah kita lebih takut kepada apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat, walaupun Tuhan sudah berikan pesannya, Tuhan sudah nyatakan firman-Nya, daripada kita takut Tuhan, daripada kita lebih percaya kepada Tuhan, sekali lagi, itu adalah respon kita. Tapi kita bisa belajar dari Daud. Dia bisa lihat kesalahan. Setiap orang, namanya manusia, bisa berbuat salah. Mungkin kita salah melangkah, mungkin kita terlalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tetapi kita lihat, Daud kembali. Daud kembali menguatkan imannya kepada Tuhan. Daud kembali percaya kepada Tuhan. Dia nyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang kecil. Saya tidak mau membuat Tuhan menjadi kecil dalam hidup saya. Dan biarlah itu yang menjadi keputusan yang kita ambil di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.